Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan kimia hijau atau green chemistry. Dan terima kasih kepada guru pembimbing yang terhormat Bapak Saifullah SSIM MPD. Video ini dibuat oleh kelompok 1 dan perkenalkan, nama saya Erian Setiawan dan rekan saya Muhammad Regan Sabiansyah, Raya Aulia, Dela Aprilian, Lilik Junika, dan Salsa Nabila. Ini adalah beberapa masalah di green chemistry atau kimia hijau. Yang pertama adalah 1. Pengertian kimia hijau. Yang kedua, tokoh kimia hijau. Yang ketiga, sejarah kimia hijau. Yang keempat, prinsip kimia hijau. Yang kelima, penerapan kimia hijau. Yang keenam, problematika. Dan yang ketujuh adalah tujuan. Next. Untuk yang pertama adalah apa itu kimia hijau? Kimia hijau juga disebut kimia berkelanjutan, adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Pada tahun 1990, Pollution Prevention Act, Undang-Undang Pencegahan Pencemaran 1990, telah disahkan di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut bertujuan membantu mencegah terjadinya masalah pencemaran lingkungan akibat senyawa atau bahan kimia yang berbahaya. Dan pada intinya, kimia hijau sebuah metode pendekatan pada bidang kimia yang berfokus pada pencegahan polusi, menciptakan zat-zat kimia yang aman dan lebih baik bagi kehidupan manusia. Yang kedua, tokoh kimia hijau. Di sini ada 2 tokoh. Yang pertama, Paul Anastas, Bapak Kimia Hijau, lahir 16 Mei 1962. Dan rekan sepenelitinya, John Carlos Warner, lahir 5 Oktober 1962. Paul Anastas adalah seorang ilmuwan Amerika, penemu, penulis, pengusaha, profesor, dan pegawai negeri. Dia adalah Direktur Pusat Kimia Hijau dan Teknik Hijau Universitas Yale. Sebelumnya, dia menjabat sebagai penasihat sains untuk Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, serta asisten administrator Badan untuk Penelitian dan Pengembangan, ditunjuk oleh Presiden Barack Obama. Berikutnya adalah rekan sepeneliti. John Carlos Warner adalah seorang ahli kimia, pendidik, dan pengusaha Amerika Serikat, paling dikenal sebagai salah satu pendiri bidang kimia hijau. Warner bekerja di industri selama hampir 1 dekade sebagai peneliti di Polaroid Corporation sebelum pindah ke dunia akademis, di mana ia bekerja di berbagai posisi di University of Massachusetts, Boston, dan Lowell. Lalu yang ketiga ada sejarah kimia hijau. Ide kimia hijau pada awalnya dikembangkan sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang Pencegahan Polusi tahun 1990 yang menyatakan bahwa kebijakan nasional Amerika Serikat harus membatasi atau mengurangi polusi dengan menggunakan desain proses yang lebih baik, termasuk produksi perubahan dalam biaya produksi, proses pembuatan, penggunaan bahan mentah, dan daur ulang. Keempat ada 12 prinsip kimia hijau. Untuk prinsip yang pertama, pencegahan. Lebih baik melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah. Yang kedua, ekonomi atom. Melalui metode sintesis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir, sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Yang ketiga, sintesis kimia yang tidak berbahaya. Metode sintesis harus menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat yang beracun bagi manusia maupun lingkungan. Yang keempat, merancang bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang untuk mempengaruhi fungsi yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. Yang kelima, pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Sebisa mungkin menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan pembantu seperti zat pelarut, zat pemisah, dan sejenisnya, dan menggunakan zat pelarut atau bahan pembantu yang bersifat lebih aman yang tidak berbahaya bagi lingkungan apabila harus digunakan. Yang keenam, desain untuk efisiensi energi. Persyaratan energi dari proses kimiawi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan ekonominya. Apabila memungkinkan, menggunakan metode
metode sintesis dilakukan pada suhu dan tekanan sekitar. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Bahan mentah atau bahan baku yang digunakan harus dapat diperbarui jika memungkinkan secara teknis dan ekonomis. Yang kedelapan, mengurangi derivatif atau turunan. Mengurangi turunan yang tidak perlu, penggunaan kelompok pemblokiran, perlindungan, modifikasi sementara proses fisik atau kimiawi, atau dihindari apabila memungkinkan karena langkah-langkah tersebut memerlukan reagen tambahan dan dapat menghasilkan limbah. Yang kesembilan, katalisis. Penggunaan reagen katalisis selektif mungkin lebih baik daripada reagen stoikiometri. Yang kesepuluh, desain untuk degradasi. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang sedemikian rupa sehingga pada akhir fungsinya produk tersebut dapat terurai menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya dan tidak bertahan lama di lingkungan. Yang ke-11, analisis real time untuk pencegahan polusi. Pengembangan metodologi analitik yang diperlukan untuk memungkinkan analisis real time untuk pencegahan polusi, pemantauan dan pengendalian dalam proses sebelum pembentukan zat berbahaya. Lalu yang ke-12, penggunaan bahan kimia yang lebih aman secara inherent untuk pencegahan kecelakaan. Penggunaan zat dalam proses kimia apabila memungkinkan, penggunaan zat kimia yang berpotensi rendah kecelakaan, termasuk ledakan, kebakaran, dan sejenisnya. Yang kelima, penerapan kimia hijau. Penerapan kimia hijau antara lain pada sistem pengelolaan air dengan menerapkan nanofiltrasi dengan kreasi membran ramah lingkungan untuk menyaring polutan, pembuatan bahan bangunan yang aman bagi manusia dan lingkungan, serta pengelolaan limbah yang sehat bagi lingkungan. Nah, penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dalam hal sekecil seperti turut menghijaukan halaman rumah dengan merawat tanaman, menyiram, menata, serta memisahkan sampah organik dan organik dan sebagainya. 6. Problematika. 5 permasalahan yang ditargetkan dapat diatasi dengan konsep kimia hijau. Untuk yang pertama adalah air. Permasalahan ini akan dapat diatasi oleh kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membuang sampah sembarangan atau membuang zat-zat kimia berbahaya ke sungai. Lalu yang kedua adalah penggunaan energi. Caranya dengan menggunakan energi secara efisien dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, lingkungan. Dengan kimia hijau, kebersihan dan kesegaran lingkungan pasti akan terjaga. Yang keempat, makanan. Bahan kimia yang di plastik akan ikut terbawa, apalagi ketika makanan panas dibungkus plastik. Kita pun jangan sering-sering gunainnya. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan di situ akan terjadi. Lalu yang kelima, penyakit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kan sering beraktivitas. Nah, apabila melewati jalan-jalan yang berdebu, asap kendaraan, sebaiknya memakai masker. Lalu apabila Anda tinggal di wilayah tersebut, bisa menerapkan kimia hijau dengan menanam pohon atau merawat tanaman. Dan apabila kita memakan makanan yang sehat dan tidak mengandung zat kimia, maka kita akan terhindar dari penyakit tersebut. Untuk itu kita perlu keamanan pangan. Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang telah diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan dan pengolahan, serta pembuatan makanan dan minuman. Selanjutnya yang terakhir adalah tujuan. Tujuan utama pendekatan kimia hijau adalah untuk menciptakan zat-zat kimia yang lebih baik, aman, dan secara bersamaan dapat memilih cara-cara yang paling aman dan efisien untuk mensintesa zat-zat tersebut dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan. Sekian video dari kami. Terima kasih banyak kepada guru pembimbing Bapak Saifullah SSIM MPD dan kepada saudara-saudara sekalian yang telah menonton video yang kami buat. Apabila ada salah kata, kekurangan materi, mohon dimaafkan karena kami masih belajar. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Abdul dan teman saya. Nama saya Muhammad Wildan Sapiansa dan teman saya. Nama saya Masa Nabila dan teman saya. Nama saya Rian Setiawan dan teman saya. Nama saya Raya Ulia Rahman dan teman saya.
Kami dari kelompok 1, kelas 10-6, SMA Negeri 1 Jatiluhur. Di sini kami akan membuat video penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video sederhana yang kami tayangkan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya karena kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.